Saudara-saudara yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pentingnya memiliki kesabaran. Seperti yang kita tahu saudara-saudara sekalian, bahwasanya kesabaran ini sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan di dalam menjalani kehidupan kita yang tidak pasti ini. Tentu saja di dalam pengalaman kita berjumpa dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Kalau kita tidak punya kesabaran ini, maka ketidaksabaran membuat kita melakukan hal-hal buruk yang dapat menyebabkan kerugian dan juga bahaya bagi diri kita maupun orang lain. Maka dari itu memiliki kesabaran adalah hal yang penting untuk kita miliki. Tidak hanya sekedar memiliki, tetapi juga hendaknya harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan agar kita memiliki kesabaran yang kuat. Dan manakala kita berjumpa dengan situasi yang tidak menyenangkan, yang mengagetkan kita, yang membuat batin kita bergejolak, kesabaran itu dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dan tidak memberikan respon yang tidak baik, respon yang membahayakan. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kesabaran, dalam bahasa Pali disebut sebagai kanti. Kanti. Kanti seringkali terjemahkan sebagai sabar. Sebenarnya maksud dari kanti di sini adalah bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan dari situasi, dari tekanan yang bergejolak di batin kita. Artinya adalah ketika kita berhadapan dengan situasi yang membuat batin kita bergejolak, kanti ini berusaha menekan, berusaha bertahan agar batin kita tidak memberikan respon yang negatif. Karena seringkali kalau kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, apalagi itu bisa membakar emosi kita. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka kita akan mudah mengambil tindakan yang membahayakan, yang merugikan. Suatu contoh misalnya kalau kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita naik darah. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita akan meluapkan emosi kita, meluapkan amarah kita dengan ucapan maupun tindakan yang tidak baik. Maka kanti ini memiliki fungsi, yaitu menekan, menahan kita supaya tidak melakukan keburukan-keburukan sebagai reaksi atau respon kita terhadap keadaan yang membuat batin kita bergejolak, yang membuat batin kita tidak bisa menerima keadaan. Saudara-saudara yang berbahagia, kita seringkali mendengar bahwasanya di dalam agama Buddha, Sang Buddha sangat memuji sekali praktik kesabaran ini, praktik kanti ini. Selain kanti ini sebagai salah satu dari 10 paramita yang mesti dikembangkan oleh seorang bodhisattva untuk menjadi seorang Buddha, kanti ini juga merupakan praktik tapa yang tertinggi. Sang Buddha memujinya sebagai kanti paramang tapotetika. Kesabaran adalah praktik tapa atau penahanan yang tertinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang praktik tapa, tentu banyak sekali praktik kepertapaan. Apalagi kita di Jawa, di Indonesia juga banyak sekali praktik-praktik kepertapaan, misalnya puasa, memiliki pantangan ini dan itu, melakukan tirakat. Tetapi Sang Buddha memuji kanti kesabaran sebagai petapa yang tinggi, sebagai cara bertapa yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dari semua praktik kepertapaan yang ada, sesungguhnya yang Sang Buddha puji adalah
kesabarannya, penahanannya. Maka Sang Buddha mengatakan kanti paramang tapotetika. Dan ini menjadi prinsip bagi para biku zaman dahulu sebelum Sang Buddha mencetuskan winaya atau peraturan kepada para biku. Para biku mengendalikan diri mereka, salah satunya adalah dengan praktik kesabaran ini. Nah, di dalam zaman sekarang ini tentu praktik kesabaran juga sangat relevan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, dalam keadaan yang bergejolak, yang membuat kita tidak nyaman, tentu praktik kesabaran ini sangat dibutuhkan supaya kita bisa menghadapi kenyataan ini dengan bijaksana. Tidak mudah memberikan reaksi yang tidak baik. Karena seringkali orang yang tidak punya kesabaran ini akan mudah melakukan keburukan-keburukan. Makanya Sang Buddha mengatakan di dalam Patama Akhanti Sutta di Anggutara Nikaya terdapat 5 bahaya dari tidak adanya kesabaran. Di sana Sang Buddha mengatakan, Pancime bhikkhave adinna wa akhantiya. Wahai para biku, terdapat 5 bahaya dari tidak adanya kesabaran. Kata me panca, bahuno jahannasa apiyo hoti amanapo. Tidak disukai dan tidak disenangi oleh banyak orang. Bahaya yang pertama adalah tidak disukai dan tidak disenangi oleh banyak orang. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang tidak sabar cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan emosinya. Ketika itu dikuasai oleh kemarahan, orang tersebut akan melakukannya dengan penuh kemarahan. Dan akibatnya apa? Apa yang orang tersebut lakukan adalah tindakan yang tidak baik. Maka orang seperti itu kebanyakan tidak disukai oleh banyak orang. Karena memang orang seperti itu tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sedikit-sedikit mudah marah. Maka orang yang tidak punya kesabaran pasti tidak disukai dan tidak disenangi oleh banyak orang. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, wera bahulo cahoti, dimusuhi oleh banyak orang. Seperti kita tahu, kalau seseorang itu tidak punya kesabaran, melakukan sesuatu dengan ceroboh, dengan tergesa-gesa karena didorong oleh emosinya. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang memusuhinya. Maka ketidaksabaran ini membuat seseorang itu menimbun permusuhan. Banyak sekali permusuhan yang ia miliki. Banyak orang tidak suka kepada dirinya. Nah, kemudian bahaya yang ketiga adalah wajah bahuloca. Di sini, kalau seseorang itu tidak punya kesabaran, biasanya orang lain akan cenderung mencari-cari kesalahan kita, akan melihat diri kita sebagai atau dalam sisi buruknya. Maka seseorang yang tidak punya kesabaran akan cenderung dilihat dari sisi buruknya saja. Banyak orang akan melihat keburukan-keburukannya. Kemudian yang keempat adalah samulho kalang karoti, meninggal dunia dengan batin yang tidak tenang, dengan batin yang bingung. Orang yang tidak punya kesabaran, biasanya batinnya tidak tenang. Maka ketika meninggal dunia pun, batinnya juga tidak tenang, dalam keadaan yang bingung. Dan sebagai akibatnya apa? Bahaya yang terakhir adalah kaya sabeda parang marana, apa ya dukading wini batang nirayang upapajati. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, yaitu di alam neraka. Makanya orang yang tidak punya kesabaran ini akan mengarah pada keburukan-keburukan. Kalau seseorang tidak bisa menahan dirinya ketika berhadapan dengan situasi yang bergejolak, ia akan melakukan keburukan-keburukan dan sebagai akibatnya apa? Ia menuntun dirinya ke dalam penderitaan-penderitaan. Maka orang yang tidak sabar, orang yang cenderung mudah emosi, akan mendapatkan bahaya-bahaya ini. Sebaliknya di sutta ini juga dijelaskan bahwasanya terdapat 5 manfaat dari memiliki kesabaran. Sang Buddha mengatakan, Pancime bhikkhave anisangsa kantiya.
Wahai para biku, terdapat 5 manfaat dari memiliki kesabaran. Kata Me Panca, apakah yang 5 itu? Bahuno jana sabiyo hoti manapo. Ia disukai dan disenangi oleh banyak orang. Tentu kalau orang tersebut punya kesabaran, tidak mudah tergesa-gesa, didorong oleh emosi, maka orang tersebut akan disukai oleh banyak orang. Orang yang sabar tentu disukai oleh banyak orang. Karena selain tindakannya baik, ucapannya juga baik, pikirannya pun juga terkendali. Berbeda kalau orang tidak punya kesabaran, cenderung melakukan itu dengan emosional. Makanya manfaat yang pertama dari memiliki kesabaran adalah ia disukai dan disenangi oleh banyak orang. Kemudian manfaat yang kedua adalah nawera bahula hoti. Ia tidak dimusuhi banyak orang. Artinya ia tidak menimbun permusuhan. Orang yang punya kesabaran, ia tidak akan dimusuhi banyak orang. Karena banyak orang suka pada dirinya. Lantas untuk apa bermusuhan terhadap dirinya? Iya kan? Nah, yang ketiga adalah nawajabahuloja. Orang tersebut tidak akan dilihat dari sisi buruknya saja. Orang tersebut tidak akan dilihat dari keburukan-keburukannya. Karena orang yang memiliki kesabaran, maka orang akan cenderung melihat dirinya dari sisi positifnya. Makanya penting bagi kita supaya kita memiliki kesabaran, supaya orang itu suka kepada kita, tidak memusuhi kita, tidak mencari-cari keburukan kita. Maka kita harus punya kesabaran. Nah, manfaat yang berikutnya adalah asamulho kalang karoti, meninggal dengan batin yang tenang, batin yang tidak bingung. Karena kita terbiasa memiliki kesabaran, maka ketika kita nanti meninggal, kita bisa menghadapi kematian dengan batin yang tidak bingung, dengan batin yang tenang. Maka orang yang memiliki kesabaran ini akan meninggal dunia dengan batin yang tenang. Karena ketenangan sudah ia biasakan, sudah ia ciptakan dengan bersama dengan kesabaran-kesabaran yang ia miliki. Maka sebagai bonusnya adalah kaya sabeda param maranang sugating sagang lokang babajati. Setelah hancurnya jasmani, setelah kematian, ia terlahir di alam yang bahagia, di tujuan yang baik, di alam surga. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya penting memiliki kesabaran ini, supaya hidup kita terkendali dan mengarahkan diri kita pada kebaikan-kebaikan. Orang yang sabar artinya adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak memberikan respon yang negatif ketika berhadapan pada situasi yang tidak menyenangkan. Maka dalam situasi apapun, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, meskipun keadaannya sulit, serba susah, banyak situasi yang tidak menyenangkan, kalau kita punya kesabaran, maka kita bisa menahan ini. Bisa menahan diri kita, menahan pikiran kita, menahan ucapan kita, menahan jasmani kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Maka kesabaran ini penting untuk kita tingkatkan, untuk kita kembangkan. Kan banyak orang yang mengatakan kesabaran itu kan ada batasnya. Sesungguhnya kesabaran tidak ada batasnya. Yang membuat kesabaran itu terbatas adalah kemampuan orang tersebut. Maka orang yang dengan dalih kesabaran kan ada batasnya adalah orang yang lemah. Demi menutupi kelemahannya, orang tersebut mengatakan kesabaran ada batasnya. Padahal kesabaran tidak ada batasnya. Maka kita bisa meningkatkan, bisa mengembangkan kesabaran sampai seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Karena kesabaran tidak ada batasnya. Nah, Sang Buddha sendiri sebagai contoh ketika beliau masih menjadi seorang petapa, masih menjadi bodhisattva, juga mengembangkan kesabaran dari kehidupan ke kehidupan. Ketika beliau masih menjadi bodhisattva,
beliau mengembangkan kesabaran sampai level yang tertinggi, sampai mengikhlaskan dirinya, sampai tidak melekat sama sekali pada tubuhnya, pada jasmaninya. Bahkan ketika tubuh ini dihancurkan, dipotong-potong oleh orang lain, tetap kesabaran itu harus dikembangkan agar kita tidak mengeluarkan reaksi atau respon yang negatif sebagai bentuk ketidaksabaran kita. Maka kesabaran ini penting untuk senantiasa kita kembangkan. Orang yang bijaksana, para biku, para pandita hanya bisa menunjukkan betapa pentingnya memiliki kesabaran. Tetapi yang bisa mengembangkan kesabaran itu adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit seperti ini, sesungguhnya ini mengajari kita tentang kesabaran. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang susah, ini adalah media latihan kita untuk meningkatkan kesabaran kita. Maka jangan mudah mengeluh, hadapi ini semua dengan kesabaran. Karena Sang Buddha memuji praktik kesabaran. Kita sebagai siswanya harus senantiasa melakukan serta mengembangkan kesabaran ini.